Oke. Udah record, mending gue matikan kamera aja. Share sound. Oke. Suara gue masih kedengaran gak? Kedengeran, Bang. Nah, gue soalnya nge-record pakai Zoom gue nih. Jadi satu mikrofon untuk 2 software. Mungkin gue tanya dulu deh. Ini kita kan baru berempat ya kan. Siapa tahu nanti ada yang masuk lagi. Gue tanya dulu deh. Satu kan kita sudah mulai juga kita open forum diskusi itu untuk sama-sama memberitahukan tentang keluh kesah kita dan juga entah kita ada pengen open materi nih gatel, pengen open materi, pengen kasih tahu ke orang-orang tuh tentang pemrograman ini, tentang proses ini, belajar ini. Nah, teman-teman bisa kasih bisa sama-sama kasih tahu gitu. Kasih tahu, diskusikan di sini apa yang pengen didiskusikan, apa yang pengen ditanyain. Nah, gua tanyain dulu nih ke Subhan dulu. Subhan kira-kira pengen ke forum diskusi ini pengen ngapain? Pengen bertanya atau pengen itu? Iya, Bang, pengen bertanya, cari ilmu lah. Banyak pengen ngasih tahu keluh kesahnya gitu selama belajar pemrograman. Selama saya belajar pemrograman, saya nggak tahu nih di PHP kegunaan array itu untuk apa, cara koneksiin database-nya untuk apa, misal kayak mana caranya. Nah, nanti bisa ditanyain, bisa disampaikan. Nanti dibantu jawab sama teman-teman yang ada di forum ini. Yang jawab bukan cuma gua aja ya. Jadi teman-teman juga bisa, misalkan Subhan punya pertanyaan, Amiruddin bisa ngejawab gitu. Ini gue panggil Amiruddin ini Bang sih. Tuan si Amiruddin dulu pada gue. Misalkan tuh Siap. Amiruddin, Hafiz bisa ngejawab pertanyaannya. Jadi ini bebas, forum diskusi itu ibaratkan kayak curhat tongkrongan gitu loh ya. Gue open forum diskusi ini kayak curhat tongkrongan. Nah, jadi sebelumnya gue itu kayak punya peraturannya tuh ya alur kita belajar gitu loh. Gue tanyain dulu nih, yang kalian semua nih pengen belajar tentang apa nih? Mulai dari Subhan. Pengen belajar tentang apa? PHP, Bang. Nah, PHP-nya dasar atau langsung ke framework gitu? Framework. Ya. Tentang dasaran, framework ya. Kalau Amiruddin, coba Amiruddin. Saya mentok di CRUD, Bang. Hah? Mentok di CRUD. Pengen belajar lagi ya, nggak tahu alurnya. Mentok di CRUD sama sih. Saya pengen JS, Bang, JavaScript. Oke, JavaScript ya. JavaScript ini di channel gue nih lagi jalan nih ya, lagi jalan materinya. Jadi kita cari yang mana yang paling dasaran nih. Amiruddin, siap. Pengennya belajar apa? Pemrograman terserah lah. Pokoknya bebas pemrogramannya, nanti gue cariin pematerinya siapa gitu. Ya, pematerinya siapa tentang pemrograman itu, habis itu kita diskusikan setelah dia menjelaskan. Halo, selamat datang Fani Hendiana. Mbak ya ini ya. Iya Kak, makasih. Oh iya. Jadi ini nggak usah perkenalan. Ya, nggak usah perkenalan. Kita bebas di sini kayak anak tongkrongan, kenal nggak kenal, pokoknya kita itu bebas melontarkan pertanyaan. Kita bebas mau ngapain aja di sini. Entah ada ide, gue pengen open materi nih. Nah, terserah.
open aja materi bebas. Gitu. Kalau di forum diskusi. Kayak ibaratkan lu biasanya ikut demo kagak Amiruddin? Ikut demo PMI gitu. Kalau misalkan ada habis acara, kalau di PMI itu kan misalkan kayak ada orasi gitu, itu mereka bebas mau ada yang isi puisi gitu. Dan itu nggak ada gladi bersihnya tuh biasanya. Langsung open baca puisi gitu, sesuai dengan keinginan kita. Nah, jadi sistemnya tuh kayak gitulah ya. Tapi kita tuh kerjainnya secara formal ya. Jadi seperti itu. Oke. Amiruddin atau langsung ke Fani Hendiana? Fani bang. Ya, Fani ya. Coba Mbak Fani Kenapa? pengen belajar? Iya, kenapa? Pengen belajar tentang apa? Ikut aja. Belum Ya, pernah ikut sih. aja ya nanti. Yes. Ya. Iya. Nih masih ada yang kosong nih bang. Gue mau nanya dulu nih bang. Ya. Ya, gue mau nanya dulu nih bang. Ini Ya, kan nanya. gue baru kelas 1 ya SMK, masuk jurusan Ya. RPL gitu. Iya. Jadi masih bingung lah istilahnya. Gue di sekolah itu belajar desktop sama web developer. Desktopnya itu Java, web developernya baru HTML dan CSS. Iya. Gue mau nanya nih, cara belajar lu dalam memahami yang desktop, ini kan desktop agak bingung nih Java nih, soalnya kan lebih kompleks banget itu. Itu Iya. caranya gimana bang? Nah, cara belajar gue tentang pemrograman, meskipun gue nih langsung eksperimen aja lah ya, karena kita belum rame di sini. Karena kita belum rame di sini, jadi gue ya nombokin teman-teman yang mengerti tentang tentang aplikasi desktop. Sebenarnya gue belum pernah nyentuh Java ya. Gue share screen dulu ya. Ya boleh bang. Gue share screen. Boleh bang, gue butuh bang. Oke, kelihatan kan sudah kan? Kelihatan bang. Sini gue pakai Zoom nih, gue nge-record pakai Zoom. Soalnya gue bukan Google Meet Premium cuy. Oke. Jadi di sini kita punya referensi, gue punya referensi belajar aja ya tentang Java di Web3 School. Nah, di channel gue kan, gue itu ada referensi belajar yang diutamakan itu untuk belajar di Web3 School. Dan gue open materi, biasanya open materinya punya sambil pakai referensi yang ada di Web3 School. Jadi di Web3 School ini ada berbagai macam pemrograman. Coba gue learn JavaScript dulu. Di sini ada pilihannya, ada learn Java juga. Kita klik Java. Nah, di sini karena gue sudah lama lah gue belajar di Web3 School, meskipun gue kagak pernah nyentuh tentang pemrograman Java, tapi di sini gue mengerti cara penjelasan yang ada di Web3 School ini. Gimana mereka memberikan example-nya, jadi itu lebih mudah gitu. Nah, gue kagak bisa bahasa Inggris lagi ya. Kita pakai Google Translate aja nih. Pakai Google Translate. Maksudnya apa nih? Java adalah bahasa pemrograman. Java digunakan untuk mengembangkan aplikasi seluler ya, jadi aplikasi seluler web gitu ya. Bisa bikin aplikasi kayak aplikasi untuk HP Nokia tuh bisa juga tuh Java. Gue pernah dengar juga. Ya tapi ingatnya gue itu dia bisa untuk bikin aplikasi kayak di Nokia juga. Kemudian aplikasi web bisa ya, bikin website itu bisa pakai Java. Aplikasi desktop ya, kayak software kayak contohnya PyCharm ini loh ya. PyCharm ini kemungkinan ada Java juga ya di sini. Tapi gue nggak tahu ya bahasa pemrograman yang dipakai. Tapi contohnya itu aplikasi desktop kayak Zoom gitu loh. Zoom ini kan bisa, siapa tahu ada Java-nya juga, nggak tahu juga ya. Ada game bisa ngebuat game dari Java. Dan banyak lagi ya dari Java itu bisa ngapain aja. Nah, cara gue belajar itu kayak gini. Gue itu selalu ngeliatin apa aja yang ada di Web3 School. Kalau misalkan gue kagak tahu gitu kan, kagak tahu artinya bahasa Inggris, gue tuh selalu translate. Kalau misalkan kalian lihat di channel gue gitu kan, di video-video gue itu pasti gue itu ngambil nge-copy ini,
nge-copy apa yang gue kagak tahu gitu. Misalkan judulnya lah, gue kagak tahu artinya. Nah, artinya contoh di setiap bab. Oke, berarti kita akan mempelajari contoh yang ada di setiap bab. Kalau gue paste lagi penjelasannya, editor, coba sendiri, kami memudahkan untuk mempelajari Java. Anda dapat mengedit kode Java dan melihat hasilnya di browser Anda. Siap, jadi kita nggak usah nggak perlu install lagi ya. Kalau misalkan gue langsung open materi di Waitress School ini, gue gak usah install software lagi untuk ngejalanin Java kayak Android Studio, kagak usah. Jadi di sini kita bisa jalanin aja langsung program Javanya. Nah, kita bisa create editor, Java create editor. Di sini kodenya ya, ternyata seperti ini kodenya Java. Gue baru nyentuh Java nih, beneran, sumpah. Nah, di sini untuk ngeprint namanya di terminal lah, kalau kita bilang itu terminal tuh, atau runner lah. Nah, ngeprintnya itu begini nih berarti. Nah, gue kagak usah jelasin lah, mungkin lo tahu sendiri bahasa pemrogramannya. Tapi gue cuma ngasih tahu bagaimana caranya gue belajar. Setiap ada sesuatu kayak gitu yang penting, gue itu bakal ngartiin yang ada di sini, yang ada di Waitress School ini. Nah, terus cara belajar di Waitress School, ya, karena gue punya referensi belajar Java di Waitress School, gue itu pasti liatin satu-satu gitu tentang materinya, gitu, tentang komen, variabel, misalkan tipe datanya Java itu gimana sih, kemudian booleansnya Java itu gimana, kemudian Java inheritance itu seperti apa. Nah, gue liatin dulu satu-satu, barulah gue mulai belajar dari awal. Gue paksain itu, gue kagak mau lompat-lompat. Nah, jadi usahakan setiap kita belajar itu kayak kita punya satu buku gitu. Usahakan gue kagak mau nih lompat-lompat gue belajar, kagak mau langsung studi kasus. Gue harus belajar di dasarannya dulu. Pokoknya jangan sampai percuma gue beli buku mahal-mahal 200.000, kagak gue baca semua halamannya gitu. Jangan sampai sia-sia. Tunggu sudah habis satu buku, baru kita beli lagi satu buku lagi. Ibaratkan seperti itu ya. Misalkan nih, di Waitress School ini kita pelajari semuanya, kita tahu lah fitur-fitur yang ada di Waitress School ini. Fiturnya itu seperti misalkan dia itu ngasih penjelasan terlebih dahulu, ya, ngasih penjelasan dulu tentang Java, baru nanti dia memberikan example-nya atau create editornya ya, create editornya kayak gini nih, create editornya, dia ngasih create editor yang bisa kita langsung edit di Waitress School ini ya. Jadi itu sangat memudahkan sekali kalau kita belajar di Waitress School. Ya sebagai promosi juga lah ya, sebagai promosi gua juga, gua promosiin Waitress School supaya ya memang dikarenakan ini web bagus gitu untuk kita belajar tentang Java ya. Intinya kita misalkan belajar di web, misalkan kita belajar di web atau di blog, itu setidaknya kita mengerti fitur-fiturnya, tahu oh di bagian ini berarti tempat kita belajar tempat kita belajar tentang Javanya. Di sini ada list materinya gitu, di bagian sebelah kiri ada list materinya, menu-menu materinya yang bisa kita pilih. Kalau misalkan gue coba buka materi tentang ini, coba misalkan contohnya tuh ya, misalkan gue buka materi tentang Java String Methods. Nah, gue baca-bacain dulu nih all string methods, semua metode string ya, metode string yang ada di Java itu gimana sih. Oh ternyata ini metodenya. Kemudian description-nya apa? Description-nya tinggal kita lihat penjelasannya. Kegunaan daripada karat itu apa gitu ya. Baru kita copy gitu. Mengembalikan karakter pada indeks yang ditentukan posisi. Jadi seperti itu ya cara gue biasanya belajar tentang pemrograman gitu. Dan juga biasanya juga kalau misalkan kita belajar tentang pemrograman, misalkan di satu lembaga, satu sekolah misalkan, atau enggak tempat kursus pemrograman, tentang kursus pemrograman, itu pasti mereka itu ngajarin algoritma duluan sebelum mereka terjun ke dunia terjun ke materi tentang programming. Pasti itu mereka itu ngasih materinya tentang algoritma gitu, bagaimana supaya kita itu bisa mengenali alur program ya. Kita bisa memahami tentang alur program ini, kita bisa tahu ekspresi daripada
daripada program yang kita pelajari gitu. Meskipun itu kita belum pelajari programnya, tapi kita tahu gitu dengan membaca programnya. Oh ini kegunaannya ini. Oh ini berarti variabelnya ini nih. Kalau yang ini nih variabelnya. Oh ini berarti adalah value daripada variabelnya. Oh ternyata di pemrograman ini penulisan printnya seperti ini. Dan juga gua kan tadi kan kayak apa di ini kayak ada yang janggal gitu. Tapi gua bisa nebak nih di Java nih. Ya, gua bisa nebak di Java. Misalkan ini yang di intro tadi ya. Saking pentingnya itu kita itu harus mengetahui semuanya. Nih, oh ternyata kan pemrograman itu kan memiliki ciri khas, ya memiliki kesamaan di bidang algoritmanya kayak tipe data ya. Tipe data. Kita itu harus mengenal tipe data. Oh ini berarti tipe datanya nih. Berarti ini untuk ngeprint namanya untuk ditampilin di terminal nih kayaknya. Untuk ngeprint kata yang ada di dalam string ini hello world misalkan. Oh ini ternyata Java ini gini loh bahasanya. Itu untuk nampilin hello world. Jadi itu setiap bahasa pemrograman itu memiliki kesamaan di misalkan di sintaks gitu. Tapi dia itu memiliki ciri khas masing-masing. Ciri khas masing-masing mereka miliki, tapi kita sebagai orang yang belajar itu bisa nebak, oh ini bakal bikin variabel nih. Ini proses deklarasinya nih. Deklarasi di Java kayak gini. Inisialisasi di Java begini. Untuk ngeprint nama di Java kayak gini. Ya, biasanya kayak gitu kita harus memahami algoritmanya lah, meskipun nggak semua tentang algoritma kita paham, tapi kita itu pernah ya seolah-olah kita itu pernah sebagai orang yang pernah menjelajahi ya. Sorry gue ini agak belibet coy ya. Kalau ngomong agak belibet. Intinya gitulah ya. Oke. Mungkin itu ya untuk Hafiz. Oke Bang, terima kasih Bang. Cara gue belajar tuh kayak gitu, Hafiz, biasanya. Atau mungkin teman-teman dari yang gue jelasin tadi ke Hafiz, ada pertanyaan gitu yang muncul dari benak kalian. Atau kalian ada unek-unek, gue kok kagak paham nih program, padahal udah lama gue belajar. Atau gue tuh belum bisa memilih pemrograman apa yang harus gue pelajari. Gue harus terjun kemana. Itu bisa tuh kalian tanyakan gimana ininya gitu. Oke. Kita cari yang dasaran ya. Tadi dari Subhan tadi pengen framework-kan gitu ya. Belajar framework. Tapi gue belum ada install framework cuy. Biasanya pemrograman ini kan harus ada software khusus atau text editor khusus biasanya. Oke. Ada nggak di sini ya learn PHP itu Laravel-nya ada nggak ya? Tadi sini coba ada example PHP, PHP Ajax, PHP XML, PHP MySQL database. Oh, tentang PHP. Tapi nanti kita tuh di forum diskusi itu pasti setiap pematerinya bakal gua cariin orangnya secara terstruktur gitu. Misalkan di hari pertama tentang hari pertama forum diskusi. Di hari pertama forum diskusi misalkan gue pengen open materi tentang HTML gitu. Tentang HTML misalkan learn HTML. Biasanya HTML ini digabungin sama CSS ya. Kalau di Web School ini digabungin sama CSS. Kalau misalkan kemarin gue awal belajar itu gue pisah-pisah HTML sendiri, CSS sendiri. Nah, tapi di sini learn HTML-nya full HTML juga sih ya. Nggak terlalu banyak CSS-nya. CSS juga disendirikan juga di Web School-nya, CSS sendiri. Nah, nanti gue pengen cari pemateri gitu. Pematerinya sebelum kita melakukan diskusi ya. Melakukan diskusi itu ada pematerinya, ada yang ngisi materinya gitu. Nanti pematerinya juga bisa nanyain juga misalkan dia kan pematerinya kagak pernah nyentuh Web School misalkan.
Pematerinya tuh pasti bakal nanya, oh kalau ini apa nih? Kok bahasa Inggris semua misalkan. Gue belum pernah jelasin tentang bahasa Inggris. Nah, disitulah pemateri itu belajar ya. Pemateri itu belajar bagaimana dia itu mempelajari pemrograman dengan secara secara luas gitu. Pemrograman secara luas dalam artian secara luasnya itu dia itu bisa mengetahui banyak tentang pengetahuan programming dikarenakan SEO Google ya. SEO Google itu rata-rata pakai bahasa Inggris. Kayak misalkan keyword tentang CSS yang paling banyak itu di luar negeri ya, di Inggris. Orang-orang luar lah yang biasanya bikin materi kolasi tentang programming gitu. Nah, jadi nanti bakalan ada ada yang ngajarin. Bukan ngajarin sih, ada yang open materi aja. Open materi. Dan itu gua juga kagak mengharuskan pemateri itu expert di dalam bidang misalkan HTML kagak. Jadi forum diskusi kita di hari ini bakal ngebahas tentang intronya dulu lah, intro kita. Intro kita gue juga dalam hal ini tuh masih nyusun gimana nanti forum diskusi ini akan berjalan. Jadi kita bisa sama-sama nih susunnya gimana. Nanti teman-teman bisa kayak debat juga bisa nih di sini. Ya, forum diskusi bisa juga untuk debat. Nah, misalkan menurut saya HTML itu adalah bahasa pemrograman. Biasanya tuh rame tuh tentang HTML ya. Tentang HTML, ada yang bilang HTML itu adalah bahasa pemrograman. Ada yang bilang HTML itu markup-nya bahasa pemrograman, bukan pemrogramannya. Ada yang bilang kayak gitu ya. Jadi Tapi di Google, Bang, pendapat gitu. Ya. di Google HTML itu bahasa pemrograman, Bang. Coba kita lihat dulu ya. Keywordnya apa? Iya, boleh. Keywordnya apa ya? Pernah lihat. Google. Boleh dicek. Apa itu HTML? Kalau nggak salah bahasa pemrograman. Sekarang ramenya bukan disebut bahasa pemrograman, tapi Bahasa markup. keywordnya apa? Kalau apa itu HTML itu pasti muncul tuh keywordnya yang paling pertama. HTML adalah bahasa pemrograman. Hypertext HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language, yaitu bahasa pemrograman standar yang digunakan. Wah, disebut bahasa pemrograman. Dari mana nih? Dari web host ya. Dari web host nih yang bilang nih. Yaitu bahasa pemrograman standar yang digunakan untuk membuat halaman website yang kemudian dapat diakses untuk menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah penjelajahan web internet browser. HTML merupakan sebuah bahasa yang bermula bahasa yang sebelumnya. Apa nih maksudnya? Jadi HTML itu kalau misalkan gue pengen debatin ya, yang bikin tulisannya, debatin itu kayak gini. Gue bukan ngedebatin, bukan bukan membela yang A, bukan membela yang B gitu. Tapi gue ngedebatinnya tuh bilang kayak gini. Kalau HTML itu kan dokumen bawaan gitu, dokumen bawaan dari komputer. Kalau misalkan kita ngeran di browser itu langsung bisa tampil tuh HTML tanpa kita harus pakai software apapun ya. Paling kita pakai Notepad aja bisa sebenarnya ya. Pakai Notepad kalau untuk HTML ya. Kalau untuk HTML tanpa pakai apapun. Itu HTML, CSS, JavaScript. Tapi JavaScript itu bahasa pemrograman ya. JavaScript itu bahasa pemrograman. Close ya. Oke, mungkin ada lagi gitu yang ingin disampaikan gitu. Mungkin apa yang pengen disampaikan unek-uneknya misalkan. Di grup programmer tuh gini-gini orang-orangnya. Ya, itu di grup sih. Di grup memang kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan kita open meet langsung, kita itu tahu ekspresi orang. Kalau lewat chat itu biasanya tiba-tiba kita baper gitu kok dibilangin, coba lu cari di Google sendiri. Biasanya kita tuh baper gitu kalau dibilangin kayak gitu. Sebenarnya gue juga baper sih kalau dibilangin coba lu cari di Google sendiri. Iya, tapi setidaknya lu ngasih tahu keywordnya lah ya. Biasanya kayak gitu tuh orang-orang.
Cari di Google banyak. Ya, tapi kasih tahu keywordnya apa gitu. Kalau misalkan kagak ada ngasih tahu keywordnya atau kagak ngasih tahu referensinya, ya percuma gitu loh. Nah, gue juga tuh pengen curhatin begini. Gue nih kayak subahan gitu, belajarin tuh langsung ke intinya, bukan dasarannya itu kagak gue pelajarin, tapi langsung lompat ke studi kasusnya gitu. Nanti dari studi kasus bakal dapat gambaran, oh kegunaannya ini, kegunaannya ini. Tapi kalau kita nanti sudah selesai, misalkan kita ngikutin tutorial orang yang studi kasusnya, selesai ngikutin studi kasus di dalam suatu buku atau suatu channel gitu. Nah, kita itu harus mempelajari lagi dasarannya. Oh, kayak Subhan kan misalkan, lo kan Subhan itu belajarnya tuh front end-nya langsung ke bootstrap-nya kan. Iya betul Bang. Aku sebenarnya sama, kita tuh belajarnya langsung lompat ke situ. Sama ya. Sebenarnya kayak gitu kita. Belajarnya langsung ke bootstrap-nya, padahal belum pernah nyentuh HTML-nya tuh misalkan. Langsung nonton tutorial Iya, Pak Sandika. emang belum. Ya. Langsung loading aja udah. Iya. Tapi gila udah ngoding bingung gitu biasanya Bang. Ya. Tapi kalau udah ngoding biasanya langsung bingung. Iya sih. Ya harus penyiapannya gitu loh. Tapi di tutorial itu gue untungnya dapat tutorial gitu, misalkan tutorialnya tentang studi kasus website, pembuatan website. Gue beruntungnya itu dapat yang mudah dimengerti gitu. Pertama, Anda harus menyiapkan teks editornya, kata yang punya tutorial itu. Teks editornya ini Sublime Text, silakan kalian download di sini, kayak di channel Pak Sandika gitu kan. Channel Pak Sandika. Iya, gaming untas ya Bang? Iya. Di WPU. Kalian harus lebih dahulu kalian siapkan teks editor kalian, tapi di sini saya menggunakan Sublime Text 3 sebagai teks editor. Biasanya itu kayak gitu tuh orang-orang yang channel-channel tentang programming. Dia itu memberitahukan secara spesifik gitu, supaya nanti nggak terlalu banyak komentar-komentar gitu kan. Habis dari ini harus kemana lagi. Nah, dan yang gue senangnya juga di channel Pak Sandika itu langsung pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar itu nggak banyak, dikit aja. Mantap Pak, lalu tutorialnya bagus semuanya. Ya karena memberitahukannya secara spesifik kan. Nah, dan alhamdulillahnya gue dapat orang-orangnya seperti itu ya, narasumber seperti itu di dalam learning gue dalam programming. Nah, gue curhat ya, gue curhat tentang programming. Kayak mana gue belajar dulu. Nah, gue tuh langsung tonton tutorial bootstrapnya Pak Sandika tuh. Padahal gue baru pelajarin HTML, CSS ya. Gue pelajarin nggak semuanya ya tentang HTML, CSS, tapi setidaknya ada beberapa tag penting dan beberapa elemen-elemen penting di CSS itu yang gue tahu. Itu aja modal gue. Baru gue langsung lompat ke Bootstrap. Nonton di channelnya Pak Sandika tentang Bootstrap 4. Ya, modal awalnya adalah ya. Modal awalnya gue sudah punya text editornya. Gitu. Kemudian, nah, web servernya gue kagak punya XAMPP, tapi bisa juga kan kita ngejalaninnya langsung, jalan dokumen HTML langsung tanpa pakai SAM ya. Jadi gue latihan Bootstrap, nonton di channel Pak Sandika, jadi hasilnya sama. Waktu sudah bagus begitu, sudah jadinya mirip sama channel Pak Sandika, barulah gue nge-cloning lagi. Nge-cloningnya gimana? Nge-cloningnya itu ngulangin studi kasus yang tadi. Gue ngulangin sendiri tanpa nonton tutorial dari Pak Sandika. Gue mulai mendownload anunya sendiri gitu. Gue mulai ngedownload yang CSS JS compiler Bootstrapnya itulah. Gue download sendiri.
Gue mulai anunya sendiri, jalanin sendiri. Pokoknya itu gue ulang-ulangin terus, baru sampai dapat tutorial baru yang tentang Bootstrap 5 itu lah ya, yang di channel Bro Sandika itu Bootstrap 5 yang ada yang backgroundnya itu gelombang-gelombang, ada kan itu kan, gue latihan itu. Nah, dan juga kalau sekarang juga kalau gue itu langsung CRUD ya, langsung CRUD-nya. Untuk PHP gue langsung CRUD-nya, gue bikin misalkan untuk ngeposting ini, ngeposting itu, misalkan untuk ngeposting, bikin postingan, misalkan biasanya di postingan blog itu kan ada judul, ada nama penulis, ada tanggal, foto lah ya, habis tanggal itu foto biasanya, foto untuk jadi thumbnail judul postingannya gitu. Jadi begitu. Nah, kalau gue belajar dulu, tapi kalau perlu jangan diikutin lah ya, jangan diikutin. Kalau buat pengen ngikutin juga, intinya ada modal dasar kayak install text editor bisa gitu, install software yang diperlukan bisa, ngedownload, tahu lokasi file ya. Lokasi file itu penting tuh, kita tahu lokasi filenya. Kalau misalkan kita belajar pemrograman kagak tahu nih, gue kemarin bikin project apa ya, di mana tempat gue nyimpan foldernya. Nah, itu yang berbahaya tuh kalau kita kagak tahu nyimpan penyimpanan kita. Jadi percuma gitu loh kita bikin satu project udah jadi, udah 90% lah. Baru kita istirahat bentar, kita matiin laptop, habis itu lupa dah tempat penyimpanannya di mana. Kemudian apalagi tempat penyimpanan softwarenya nggak tahu gitu. Tapi ya bagusnya di Windows 10 kan sudah ada tempat untuk cari gitu ya di taskbar-nya. Tempat untuk mencari itu software, misalkan gue cari Python lah, atau gue cari Zoom, misalkan cari Zoom meeting, tinggal klik open udah selesai ya. Itulah untungnya. Jadi nggak perlu cari-cari lagi lokasi file secara manual. Kalau secara manual kan kita harus masuk ke sini, misalkan desktop kan, misalkan nih di Windows 10 itu kagak nyimpan menu utama desktop di sini, ya di hide lah ya, kagak muncul desktopnya. Kita itu disuruh cari di tempat penyimpanan utamanya ya, tempat penyimpanan intinya yaitu di C ya, di C, di users. Kemudian gue kan anunya di public ya, bukan public tapi di ini, di Asus. Nah di Asus masa gue harus cari kayak ngeoperasi komputer gue, kayak gue operasi komputer itu kayak semacam gue itu harus meriksa lokasi filenya lebih dalam lagi, gue cariin satu-satu. Ngorek lah istilah kita ya. Oke, mungkin ada yang pengen didiskusikan lagi, diskusikan tentang apa gitu. Bebas ya, kalian mau open cam, mau kagak juga nggak apa-apa. Pokoknya bebas, ini sebagai tempat latihan aja lah. Tapi sebenarnya gue pengen tahu nih tujuan, kan kita kan baru sedikit, baru baru 4 orang. Gue pengen tanya nih, pengennya kalian tuh ngapain sih di programming ini, bikin apa nanti tujuannya? Coba dari Hafiz dulu. Ya, kalau dari saya nih Bang, saya itu pingin buat website. Saya soalnya dari pertama kali kenal programming itu ya dari website itu. Iya. Sebelum terjun ke yang lain-lain itu. Bagus sih ya kalau misalkan rata-rata kita di sini web. Kalau Subhan pengennya tuh bikin apa gitu dari programming? Sama sih kayak Hafid. Bikin web ya. Berarti kita sama semua nih tujuannya pengen bikin web. Nah nanti dari web itu. Ya sama. Ya dari web itu kan nanti kita ada mikirin kayak gini. Kita mikirin, gue pengen bikin aplikasi web gue ini, pengen gue jadiin aplikasi gitu. Web gue pengen jadi aplikasi, gue tuh pernah mikirin kayak gitu. Berarti gue harus pelajarin Java dong. Berarti gue harus pelajarin XML dong. Ya biasanya ada muncul lah ya, ngekloning sendiri pikiran kita gitu loh. Gue pengen bikin ini, habis gue bikin web,
gue pengen pelajaran ini. Ternyata waktu udah apa namanya, ya udah dapet lah di tengahnya, kita belajar, wah ini ada frameworknya ternyata ini ya, frameworknya banyak. Dan juga belum lagi ada kita lihat postingan-postingan di Instagram ya, di misalkan di local programmer atau di anak startup misalkan, ya biasanya apa Instagram programming terkenal di startup, misalkan anak startup ada ngeposting tentang anu lah, kemarin yang gue lihat itu yang diposting sama anak startup itu tentang pekerjaan, ada yang junior web developer, ada yang senior web developer, harus kuasain CSS berapa framework, ada ya mungkin ada 2 lah framework CSS, kemudian JavaScript-nya Angular, Vue, habis itu apa lagi, habis itu React, Node, banyak banget. Baru DB-nya pelajaran tentang database-nya harus menguasai MongoDB. Itu tuh kita tuh nafsu banget. Jadi kagak bisa langsung ada di pikiran kita, gue habis ini pengen ngebayarin tentang aplikasi lah. Habis web ini gue pengen belajar, setelah gue bisa berhasil bikin web, gue pengen belajar aplikasi. Itu langsung sirna, ada pikiran gue tuh langsung sirna gitu loh. Langsung sirna, langsung bilang, gue bulatin tekad, bilang mending belajar web aja dah, expertin web. Karena kalau misalkan kita kagak expertin satu bidang, misalkan kita kagak expertin, langsung gas aja gitu, langsung kita gas ganti tempat, misalkan dari web developer ke aplikasi developer. Ya jadi ilmunya tuh setengah-setengah gitu, pengetahuannya setengah-setengah. Bukan pengetahuan sih, tingkat expertnya dalam mengembangkan sebuah aplikasi. Kita rata-rata web ya. Jadi sini rata-rata web. Nah, jadi gua minggu depan Subhan pengen kagak nih open materi HTML aja minggu depan. Di Web3 School tapi referensinya. Waduh, gimana ya, Bang? Kayak gue biasanya open materi di channel gitu loh. Yang ngejelasinnya kagak apa-apa sih, belibet untuk latihan ngomong juga kok. Nah, bukan sistem webinar kita kan. Kalau kita sistemnya itu sistem diskusi gitu. Misalkan ada bagian-bagian tuh pasti nanti ada yang nanya, misalkan dia di colors misalkan, bang warna merah tadi apa bang? Nah lu tinggal scrollkan aja, ini loh warna merah, ini kodenya. Kemudian ada RGB nih ya, tadi kan colors biasa, sekarang RGB colors ya, kita bisa mengurangi tingkat kecerahannya jadi turun gitu. Nah RGB 60 full, 100 agak memudar, 140 memudar, 180 mulai agak dekat-dekat putih, 200 baru RGB 240 tuh ya gray ya, sebutnya gray. HTML ID. Bisa kagak nih ya? Kita seminggu sekali aja dah kita open diskusi. Nah, di sini gue sudah punya grup Telegram ya. Sebenarnya ini grup Telegram dari kemarin untuk diskusi juga sebenarnya. Untuk diskusi. Nama channel gue yang kemarin itu ya, channel gue King Programmer, nama grup Telegram gue. Jadi kalian bisa gabung aja nih, linknya gue kirimin ya bentar. Pastain mana ya? WA. Oh nih. Nah kalian bisa gabung aja ke grupnya. Di situ kita bakal jadwalin seminggu sekali, misalkan setiap habis sholat Jumat ya. Habis sholat Jumat kita bakal materi gitu ya. Bukan open materi, open discussion. Nanti ada yang open materi 1 orang. Itu kita latih ya menjadi orang yang seolah-olah
bisa gitu ya, seolah-olah bisa padahal nggak bisa. Bukan padahal nggak bisa sih, seolah-olah bisa ya, namanya forum diskusi gitu kan, tepatnya orang berdiskusi. Misalkan nanti dari pemateri ada kesalahan, mungkin kesalahan kayak penjelasannya kayak ada bilang kayak gini, HTML itu bahasa pemrograman yang kayak gini, peserta tuh bisa bilang kayak gini, bang, HTML itu sebenarnya bukan bahasa pemrograman, kata guru gua begini. Nah, jadi itu bisa di apa namanya, ya ibaratkan pembicaraan pemateri itu bisa dipotong gitu loh. Tapi itu materinya tentang HTML ya, tentang materi yang dituju gitu loh. Jadi bebas, bukan kayak webinar itu kan kita itu dianggap sama semua orang itu sebagai orang yang expert kan. Kalau kita dengan webinar, kalau di forum diskusi itu tempat kita belajar ya, bukan cuma belajar pemrograman ya, kita belajar berkomunikasi, berbicara di depan umum itu gimana gitu ya, biasanya kayak gitu. Kalau untuk diskusi untuk menjalin tali silaturahmi, belajar kebersamaan, belajar tentang perdebatan gitu ya, banyak lah ya, bukan cuma tentang programming doang yang kita pahami. Editnya mana nomor Telegram gue, mau jadi programmer. Pokoknya tiap minggu deh nih kita open diskusi, dan itu akan dihadiri orang umum. Jadi kalian bisa aja nih buka nih link yang gue kirim. Oke, siap. Hafiz Rahman sudah masuk ya? Udah masuk bang. Tadi dapatnya di grup mana, Fis? Kenapa bang? Dapat link ini di grup mana tadi? Grup Gimana apa? tadi? Saya banyak grup juga soalnya. Di grup WA lah. Iya di WA. Nah, seru nih kalau kita open tiap minggu kan. Jadi ada yang kita ceritain, ada yang kita keluhkan, misalkan belajar seminggu lah kalian belajar gitu kan. Misalkan kalau belajar di Weather School nih, gue kan ngasih referensinya Weather School ya, referensi untuk pemateri nanti open materi di Weather School. Jadi kagak ada pindah-pindah gitu ya pematerinya, misalkan pengen open materinya di mana gitu, open materinya ya referensi belajarnya di mana gitu, kagak. Karena di sini sudah kita tetapin di forum diskusi ini, kita menggunakan Weather School sebagai referensi belajar kita tentang programming. Jadi bebas tuh semuanya, mau tanya tentang apa ya. Mau di luar programming juga bisa. Misalkan, bang, apa pengalaman lu selama ini? Track record lu apa aja? Program apa yang pernah lu buat? Lu pernah kerja di perusahaan apa misalkan. Ya biasanya anak-anak programmer tuh nanyanya di perusahaan. Tapi yang gak ditahu, gue aja kagak kerja. Nah, mantap ya, banyak di sini referensi HTML. Jadi HTML itu salah satu gitu. Kayak gini, ya sambil gue kasih tahu ya. Siap kagak nih Subhan nih? HTML lah open materi. Belum siap bang. Enggak, gue kasih taunya kayak gini aja cara jelasinnya. Bukan ngejelasin secara luas ya. Iya. Caranya kayak gini. Triknya. Triknya tuh kayak gini ya. Sudah dibuka kan, misalkan referensi belajar HTML di Weather School. Nah, sudah dibuka. Lu artiin gitu. Ya pokoknya kayak gue lah, kayak gue biasanya open materi di channel, gue biasanya artiin dulu. Pertama kita sapa dulu. Orang-orang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu open materi. Pokoknya lu ngejelasinnya itu baca ya. Ibaratkan kayak lu biasanya gimana ya, kalau anak SMA itu kalau presentasi dia tuh kagak ngejelasin. Tapi kayak masih tetap baca gitu ya bang? Iya, masih tetap baca kayak gitu. Gak apa-apa kayak gitu aja.
Karena kan ini kan gua kan opennya open forum diskusi ya, bukan open webinar. Nah, mau lu kagak ngejelasin, ini kegunaannya ternyata begini. Tapi ada tapinya kan, program ini kan lebih ke praktek gitu ya, praktikum. Dan juga di Waitress School ini ada tempat untuk pelatihannya gitu. Misalkan setiap ada example begini ya, ada example begini, lu treat it yourself. Kalau misalkan ibaratkan lu kagak gitu, lu misalkan sudah tahu, oh ini nanti bakal jadinya begini. Atau kayak gini aja lah pengibaratannya. Seolah-olah orang yang di forum diskusi ini belum mengenal tentang HTML. Jadi lu open aja kodenya. Jadi seperti ini kodenya. Kita klik create yourself. Ini cara lu bicara tuh kayak gini. Nah, kemudian di sini gue sebagai intro aja ya. Pokoknya cara ngejelasinnya gitu. Sebagai intro aja ya. Di title itu biasanya tampil di bagian atas ini nih. Ya, gue kagak tahu sebutannya apa. Pokoknya title itu tampilnya itu di atas ini nih, di bagian tab browser. Ya, bagian tab browser lah yang biasanya kita kalau klik tambah itu namanya tab kan. Membuka tab yang baru itu kepala tab misalkan. Nah, cara ngejelasin kita bisa ngerubah nama title-nya itu apapun. Karena kita di sini menggunakan text editor dari Waitress School secara online, jadi kemungkinan title-nya kagak akan tampil ya. Jadi nggak akan tampil. Kemudian H1 ya. Kemudian di sini H1 ya memunculkan tulisan this is a heading ya. This is a heading. Kita bisa tahu kegunaan daripada H1 ini adalah untuk membuat tulisan itu menjadi besar gitu. Oke, ini kenapa nih Zoom gua nih nge-freeze? Oh kagak. sorry. Mungkin dicoba dulu kali Bang sama Bang Subhannya. Iya, coba Bang Dicoba sedikit. Coba gitu. dites dulu lah. Buka aja Waitress School sambil jelasin kecil gitu. Gak usah panik Bang, santai aja. Gak ada yang ngehujat kok Bang, aman. Aman aja. Aman-aman aja. Dibaca aja gitu. Ini begini nih. Kalau misalkan ada belibet bahasa Inggrisnya gak apa-apa sih. Biasa aja, gue kan biasanya di channel tuh kayak gitu. Gue kagak tahu bahasa Inggris, mending gue translate aja nih di Google Translate biasanya kayak gitu gue. Nah, coba Subhan. Halo Subhan. Halo. Ya. Maaf, barusan ada tamu, Bang. Ya, siap. Gimana? Tes aja gimana cara ngejelasinnya lah. Lu buka website Waitress School. Bang, itu bahasa bisa diubah Bang di Waitress School. Bang Muhammad. Bahasa apanya? Bahasanya itu bisa diubah jadi bahasa Indonesia. Kalau misalkan ada untuk pengertiannya kayak ada translatornya gitu loh. Tapi browser gue kagak ada. Kagak tahu munculinnya gimana. Itu di yang kata kayak bola dunia itu dipencet. Oh, ada Bang. Oh ini ya? Iya. Select language. Oh, siap-siap. API Google cuy. Iya. Indonesia. Baru tahu, thank you ya. Jadi gue kalau open materi jadi kagak usah. Aduh. Saling berbagi Bang. Gue dulu pernah nyoba banyak soalnya. Biar lebih mudah. Jadi nggak perlu translate lagi gue ya. Siap. Tinggal baca. Itulah gunanya forum diskusi itu gitu. Ya. Ada aja gitu dapat ilmu baru. Oh, kalau gua close jadi hilang juga bahasanya. Di refresh aja hilang, Bang. Apa? Di refresh hilang. Iya, kalau di refresh hilang. Ketahuan kalau gua close sidebar-nya aja langsung.
Coba deh, atau lu yang share screen lah ya. Waduh, Untuk Enggak, nanti tidak usah on cam bang, nggak usah on cam. gak usah on Share cam gak screen apa-apa, aja. santai aja. Bebas, ini kan forum diskusi gitu. gimana share screen? Bentar, Itu ada presentasi. Kita kan meet presentasi. lu pakai HP gak Subhan? Pakai laptop bang? Nah, Ya, lebih enak. siap, bagus saya. Share screen, coba. Klik aja tombol share-nya. Yang mana sih bang? Oh, kalau abang pakai meet apa Zoom bang? Pakai Meet. Kalau meet di tengah presentasi kan. Oh, Ya. seluruh layar. Presentasi, iya seluruh layar. Bagian sebelah layar. Bebas ya forum diskusi mau open cam kagak. Gua ngerokok nih, jadi gua matiin. Kalau Nggak Gimana? apa-apa bang, santai aja. Udah langsung ke ininya aja. Nah, ya itu. Ada. ya ngebaca aja nggak apa-apa, ngebaca. Tapi kalau misalkan ketemu example, itu usahakan dibuka ya. Coba di pengenalan HTML. Apa Latihan. itu HTML? HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. Terus HTML adalah bahasa markup standar untuk membuat halaman web. Jadi bisa disebutkan dengan gimana ya? Nggak apa-apa kayak gitu tuh. Kayak gua kan biasanya kayak gitu. Bisa disebutkan dengan kerangka sederhananya web gitu. Kayak ngomong sama orang aja biasa. Jarang ngomong bang. Tidak apa-apa. Santai. Saya juga. HTML menggambarkan struktur halaman web. HTML terdiri dari serangkaian elemen. Elemen HTML memberitahu browser cara menampilkan konten. Elemen HTML memberi label potongan konten seperti ini adalah judul, ini adalah paragraf, ini adalah tautan, dan lain-lain. Lanjut ke dokumen sederhana, kita tampilkan. Di sini ada page title. Page title biasanya tampil di tab layar website yang dibuka, yang berada di sini nih. Kursornya kelihatan nggak? Iya. Saya pakai Linux bang. Kelihatan bang, kelihatan. Iya. Baru tahu gue pakai. Ini Ya mantap. MAC cuy. Bukan. MAC tuh Ini atau Linux. Linux? Linux. Saya pakai Linux. Terus H1 itu biasanya buat judul ya tulisannya besar. Kalau buat judul biasanya ada 7 ya bang. Ada 7 heading. Itu lu kalau memang lu masih ragu-ragu, jangan lu jelaskan. Karena nanti bakal ada di menu materi selanjutnya itu. Ya, ada siap. berapa. Mau lu jelasin atau lu ingat misalkan ada 7 gitu headingnya. Lu jelasin aja ada 7 heading. Heading itu ada 7 heading. Kita coba satu-satu. Lanjut bang, lanjut satu-satu gimana? Udah simulasinya aja, kagak usah beneran jadi sampai 7. Kecuali nanti pas di forum baru dijelasin. Terus di sini ada P itu biasa disebut dengan paragraf. Paragraf biasanya kecil-kecil semua tulisannya. Lanjut, contoh yang dijelaskan, doctype itu yang, ini nih, yang di atas biasanya mendeklarasikan atau mendefinisikan bahwa dokumen ini adalah dokumen HTML. Khususnya HTML5, HTML sekarang. Terus elemen HTML yaitu akar halaman HTML.
Berarti untuk menandakan bahwa ini adalah sintaks HTML. Nah, terus ada tag head, elemen ini berisi informasi meta tentang halaman HTML. Head itu berarti bisa untuk menyimpan title itu yang tadi yang ada di atas ini. Terus bisa untuk menyimpan CSS atau JavaScript, bisa di dalam tag head. Terus ada title itu yang tadi, elemen menentukan judul untuk halaman HTML yang ditampilkan dalam bar judul browser atau tab halaman ini. Terus tag body, elemen ini mendefinisikan tubuh dokumen dan merupakan wadah untuk semua isi terlihat seperti judul, paragraf, gambar, hyperlink, table, daftar, dan lain-lain. Yaitu untuk membungkus elemen yang akan ditampilkan ke browser. Biasanya disimpan di dalam tag body. Terus H1 yang ini. H1 elemen mendefinisikan judul besar. Terus ada tag P, elemen ini mendefinisikan sebuah paragraf. Nah, kayak gitu ya nanti. Gua potong dulu ya. Ya, siap. Nah, jadi kayak gini nih. Pokoknya lu jelasinnya begitu ya. Ya pembawaan lu aja lah, gimana lu ngejelasinnya. Terserah lu aja. Karena nanti itu intinya kita kembalinya ke diskusi lagi. Ya. Habis penjelasan itu, misalkan lu udah capek pinggang gitu, sebelum ngomong kan sudah capek pinggang lu. Lu ngomong kayak gini aja. Mungkin teman-teman ada yang bisa ngelanjutin mungkin materinya, mungkin dari bang ini atau dari ini, siapa kayak lu tunjuk bisa lanjutin untuk pembahasannya. Kayak ibaratkan presentasi tugas kelompok tuh kan biasanya ganti-gantian kan. Iya, betul. Nah, jadi kayak gitu bisa lu tunjuk siapa aja, dibacakan aja ya. Misalkan gue kagak bisa ngejelasin tentang HTML, dibacakan aja. Intinya kayak gitulah, ada yang dibahas di dalam satu pertemuan. Ada yang kita bahas, intinya gitu aja. Mau lu isinya cuman baca-baca aja, HTML adalah bahasa markup standar untuk halaman web. Dengan HTML Anda dapat membuat website Anda sendiri. HTML mudah dipelajari, Anda akan menikmatinya. Mau cuman dibaca aja kagak apa-apa. Iya, siap. Intinya ada yang diomongin gitu di HTML. Nah, itu pasti kemungkinan kalau misalkan ada orang baru ya, misalkan baru nyentuh gitu. Bang, bahasa apa tadi untuk apa tadi Bang yang lu bilang tadi itu? Nah, baru lu ngejelasin tuh, misalkan lu tahu, lu ngejelasin. Atau misalkan lu lagi lagi ada emergency, misalkan kayak tadi kan ada tamu lu kan. Lu bilang, "Bang, ini tolong bisa dijawab ya, dari Bang ini bisa tolong jawab pertanyaannya. Karena saya sedang ada emergency." Enggak apa-apa sih ya. Kalau ini kan forum diskusi aja, nanti habis lu baca-bacain tuh tentang materi HTML, baru nanti kita open diskusi. Open diskusi itu kita bebas mau diskusiin apa aja. Entah pertanyaan kayak pertanyaan, kan lu ngejelasin HTML, pertanyaannya itu misalkan di luar HTML. Ya, siap. Yang ngejawabin juga bukan cuma lu, mungkin ada yang di bagian Java, ada yang ngerti gitu, bisa tolong dijawabkan. Kita hitung lah, mungkin sekitar 10 detikan belum ada yang jawab, baru nanti kita kita jawab. Atau lu lempar pertanyaannya, tunjuk orangnya lah ya, siapa yang pengen jawabkan. Atau lu tunjuk ke gua aja gitu kan, gua kan ya ibaratkan gua ngomong aja gitu kan, meskipun gua kagak tahu maksud dari pertanyaannya itu apa. Lu lempar ke gua aja nanti, misalkan kagak tahu. Ya sebetulnya satu pertanyaan itu dilempar ke seluruh anggota yang ada di dalam
Meet sebenarnya. Satu pertanyaan itu dilempar jawabannya itu ditujukan kepada orang yang ada di forum itu. Nah, di forum itu jika ada yang bisa ngejawab pasti akan dijawab. Kayak misalkan kayak kayak di tongkrongan gitu kan. Tongkrongan aja lah kita bahas tentang tongkrongan. Tadi lu pada ada yang ngelihat kunci gua kagak di sini? Pasti ada yang ngejawab tuh satu orang. Perasaan lu pegang-pegang dari tadi. Ya kan biasanya kayak gitu kan? Iya, betul. Nah, ada yang ngejawabin satu orang gitu. Ya jawabkannya ya setahunya aja lah, setahu orang yang ada di forum gitu. Karena kan kita open kepada seluruh anggota, seluruh orang-orang yang hadir. Ya setiap minggu kita bakal adain meet begini nih. Seru cuy. Seminggu sekali berarti, Bang? Iya, seminggu sekali. Rame-rame gitu. Untuk pematerinya ganti-ganti atau yang ada di sini atau dari lain? Pematerinya juga diganti. Berarti semua mencoba ya, Bang? Materinya entah nanti gua tunjuk langsung waktu mulai acara, entah gua kasih tahu di minggu depan lu bisa kagak bawain materi ini. Dikasih tahu sebelumnya aja, Bang, biar ada persiapan. Iya. Nah, iya betul. Kasih tahu sebelumnya aja ya, lebih bagus. Iya. Ya itu ngejelasinnya kagak usah dijelasin lah secara spesifik. Ya karena penjelasannya sudah ada di Waitress School ini gitu. Dan referensi untuk setiap pemateri itu harus pakai Waitress School ya, sudah peraturan. Supaya lurus kita belajarnya kan, kagak usah menceng-menceng ke gua punya referensi belajarnya di sini nih bagus nih. Itu kan pendapat orang gitu kan. Tapi setidaknya kita sudah ngepick satu tempat belajar. Sudah milih satu tempat belajar untuk kita bahas rame-rame. Nah, Bang Reza Kurniawan nih, kayaknya orang informatika nih, Bang. Oh iya, Pak. Masih mahasiswa. Siap. Sama kayak Bang Amiruddin ya, Bang. Bang Amiruddin juga orang informatika. Mungkin nanti kita bakal open nih ya, bakal open materi. Bukan open materi, open diskusi ya, open diskusi. Setiap minggu pertanyaan bebas pokoknya tentang programming, mau tanya tentang materi bisa, mau tanya tentang pengalaman ke orang-orang bisa. Ke ke orang yang ada di sini, misalkan gua ada pertanyaan nih kayak gini kan. Abang-abang di sini atau teman-teman yang ada di forum sini ada kagak yang sudah kerja di satu perusahaan gitu. Misalkan gua nanyanya begitu. Satu perusahaan startup ya tentang ya yang memanfaatkan programming lah sebagai wadahnya, sebagai salah satu bagian terpenting di dalam perusahaan itu. Gitu. Nanti bisa ditanyakan ke orang-orang, nanti ada mungkin yang ngejawab, saya kerja di sini nih di bagian ini. Tuh. Itu tuh memerlukan keahlian itu misalkan MongoDB atau MariaDB. Ya, biasanya itu yang diperlukan. Misalkan tuh nanti bakal dijawab tuh sama orang-orang yang memang sudah berpengalaman. Makanya pentingnya kita open diskusi ini, kita itu bisa sharing-sharing pengalaman, sharing-sharing ilmu gitu, berbagi satu sama lain. Dan juga mungkin nanti akan ada ngadain webinar juga lah, tapi mungkin kapan ya. Tapi kita open diskusi aja terus setiap minggu. Open diskusi, mau kagak hadir juga nggak apa-apa. Ya dari luar pokoknya kita sebarin aja linknya, sebarin kayak pamfletnya gitu, open materi di sini open materi open forum diskusi, pokoknya setiap minggu lah ya kita up untuk umum, diskusi rame-rame sama orang di umum. Mungkin ada yang mau didiskusikan lagi ya teman-teman. Bang Reza mungkin pengen disampaikan itu. Belum paham. Oh iya. Bang Reza lagi fokus di apa nih, Bang? Pemrogramannya. Oh,
Rencananya sih masih web, cuman ini lagi ikut program studi independen, harus belajar Android mobile, Java. Baik. Bagus itu. Jadi kita tuh apa namanya ada gitu yang punya pengalaman atau orang tentang pemrograman Java itu instalnya gimana sih? Misalkan ada yang nanya, kita tuh pakai apa sih? Nanti ada yang jawabin satu orang, oh cuy, misalkan cuy, ini untuk Java itu pakai software ini loh untuk ngejalaninnya. Nah, jadi saling memberi referensi gitu. Pokoknya di awal setiap ada diskusi itu pasti ada materi yang dibahas. Ada opennya lah. Opennya itu kayak ada pembahasan materi. Di minggu depan kan HTML ya, minggu depan ya dibawakan Subhan nanti. Subhan ngejelasin tentang HTML. Ya, yang ditunjuk itu tuh bukan orang yang memang mengerti tentang HTML, nggak harus ya. Karena itu sebagai formalitas kita di forum diskusi ini, mau hanya dibacakan saja materinya nggak apa-apa, tapi dibacakannya dari Waitress School ya, Waitress School supaya ya satu tempat belajar, kagak ada ganti-ganti, kecuali sudah hatam satu Waitress School ini, sudah semuanya lah sudah dipelajari, HTML, CSS, JS, SQL, Python, PHP, Stripe. Pokoknya kita saling berbagi ilmu, saling berbagi pengalaman. Biasanya itu pentingnya forum diskusi itu, pasti setiap habis ada sebuah diskusi yang dilakukan, pasti mendapatkan satu ilmu ya, pasti akan mendapatkan satu ilmu atau satu materi ya yang didapatkan dari satu program diskusi. Makanya diskusi itu sangat penting sekali, apalagi di programming ini ya. Kalau kita cuman open diskusinya di grup misalkan ya, pertama tangan capek ngetik gitu. Capek ngetik dan belum tentu bisa dipahami oleh orang yang bertanya gitu. Orang yang bertanya, kalau misalkan kita opennya di grup, belum tentu bisa dipahami. Makanya kita open ini bisa kita ngomong langsung, bisa kita bertanya langsung, spontan, supaya itu aktif semua lah ya, aktif ya, otak kita aktif, itu kita bisa memahami sesuatu lebih cepat. Apalagi pemrograman, kita ngejelaskan ke orang yang berterjun ke dalam dunia programming dalam bentuk ketikan itu sangat sulit ya, sangat sulit untuk dipahami. Kita memberikan referensi pun, misalkan coba baca di sini dong, coba ini referensinya di blog ini tentang cara install Android Studio, misalkan cara install Android Studio, ini pakai yang di sini nih, pakai baca di artikel ini atau nonton tutorial ini linknya, belum tentu dipahami. Kalau misalkan di sini kan, misalkan kurang paham misalkan dengan apa yang kita kasih tahu, ini bang, coba saya share screen nih misalkan, coba saya share screen ini bang, ininya begini loh, oh itu tinggal diginiin tuh. Nah itu serunya kalau kita open forum diskusi. Ini nggak ada record ya kak diskusinya? Ada recordnya nih pakai Zoom. Karena kemarin tuh sudah suspend akun Workspace for Education Meet. Sebetulnya ada kemarin untuk recordnya, cuma sudah suspend, jadi nggak ada. Jadi pakai akun Gmail yang biasa aja, bukan pakai yang Workspace. Oke. Kayaknya seru bang kalau kita open diskusi ya. Mungkin apalagi kita punya teman-teman yang mahasiswa juga kayak Bang Reza Kurniawan, mungkin ada dari Bang Amiruddin juga gitu kan, ada pengalamannya, jadi bisa dibagikan gitu pengalamannya. Kalau misalkan ada yang bertanya tentang ini, nggak harus pemateri yang tadi yang ngejawab. Oh, dan juga nih untuk Subhan ya, atau untuk nanti teman-teman juga
yang lainnya misalkan gue tunjuk sebagai pemateri. Misalkan sudah capek, misalkan ngejelasin sampai, misalkan di HTML ya Subhan ya, di HTML ini udah ngejelasin dari home sampai misalkan sampai basic udah capek tuh, tinggal tanyain lagi ke teman-teman yang ada di tinggal minta bantuan ke teman-teman yang ada di forum. Yang lain bisa tolong bantu bacakan nggak materinya yang di bagian HTML elements, bantu jelasin. Nanti kalau misalkan sudah selesai HTML elements, nanti saya lanjutkan lagi materinya. Itu nggak apa-apa tuh, saling minta bantuan gitu loh. Pokoknya kalau misalkan kita sudah selesai ngejelasin, misalkan sudah disiapkan ya materi tentang HTML sampai styles ya untuk minggu depan, misalkan sampai styles udah di stop pembahasannya tentang HTML, baru kita open forum diskusi langsung. Bisa lah teman-teman nanya ke siapa kayak gitu, tanya ke forum tentang bagaimana cara kita ini ya, bisa semuanya. Halo Oja ya, Oja baru masuk. Jadi bisa dipahami ya bagaimana struktur cara diskusi di forum ini. Jadi seperti itu ya peraturannya. Manfaatnya kita open forum diskusi seperti ini. Kita bisa dapat banyak pengalaman baru, teman-teman baru, ilmu baru. Itulah pentingnya. Oke. Jadi dari teman-teman, apakah ada yang ingin didiskusikan lagi? Ya. Kalau memang tidak ada nih, kita stopkan sampai di sini aja ya diskusinya. Kita akan lanjut di minggu depan, dan Subhan Fadilah siapkan tuh nanti penjelasannya, mau HTML-nya dari mana sampai mana gitu, atau bisa bawa teman juga, bisa gandeng teman gitu. Gandeng teman untuk bantuin nanti. Misalkan capek sudah ngejelasin kan, udah ngerasa bosan ngejelasin misalkan sampai di HTML basic, bisa minta bantuan temannya, tolong dilanjutin dong ke HTML elements, attribute heading, nanti gue lanjutin lagi di paragraf misalkan ya. Jadi bisa kayak gitu. Oke, sudah gak ada lagi mungkin ya yang kita bahas. Itu sebagai intro aja di forum diskusi pertama kita. Dan juga nih Bang Reza atau teman-teman yang baru-baru gabung seperti Azinal Hilal, bisa gabung aja ke grup diskusi programmer kita. Ya rame nih, kita bisa saling sharing-sharing. Misalkan belum sampai minggu depan belum ada open forum diskusi, belum ketemu di minggu depan, tapi sudah ada pertanyaan-pertanyaan atau sesuatu yang ingin diskusikan, bisa langsung didiskusikan di forum chatnya. Oke, jadi seperti itu ya. Sudah sampai nggak nih? Sudah gue kirimin nih linknya. Jadi tinggal gabung aja ke grup Telegramnya. Oke. Terima kasih ya teman-teman semua yang sudah hadir di forum ini. Semoga di intro ini bermanfaat, dan di forum-forum selanjutnya kita bisa berjalan dengan lancar, bisa mendapatkan sesuatu yang baru, bisa mendapatkan ilmu baru tentang dunia programming, dan bisa mendapatkan pengalaman baru. Mudah-mudahan dengan adanya ya program kerja dari kita ya, bisa menjalankan forum diskusi ini dengan sebaik-baiknya. Nah, terima kasih dari gua pada teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi